cerita tentang Nabi tentang Nabi Hud. Nabi Hud terdiri dari huruf apa ya Hud ya? H U D. Hud, Nabi Hud ya. Kemudian Nabi Hud ini diutus oleh Allah kepada kaum Ad. Kaum apa? Ya, kaum Ad. Nah, teman-teman tahu nggak Nabi Hud ini adalah nabi yang luar biasa hebat. Dia itu mempunyai sifat-sifat: 1, jujur; 2, pekerja keras. Oh, teman-teman kalau mengerjakan tugas, kalau dikasih tugas sama Ustazah Ria sama Ustazah Iza, tugasnya sulit, capek, nah itu bukan pekerja keras. Tapi kalau teman-teman berusaha, ini gimana? Ini begini usaha, itu namanya pekerja keras. Kalau suka mengeluh, capek sumuk capek, nah itu bukan pekerja keras. Kalau Nabi Hud pekerja keras ya. Nah, Nabi Hud ini selain pekerja keras juga, dia juga ramah, teman-teman. Apa? Ramah, suka tersenyum, gak marah-marah terus ya. Nah, itu salah satu sifatnya Nabi Hud. Jadi ramah, suka menyapa, kemudian apa lagi tadi? Jujur dan pekerja keras. Jadi teman-teman, kaum Ad ini sama Allah dikasih karunia yang luar biasa. Badannya tinggi, besar dan kuat. Ya, kaum Ad itu badannya besar, tinggi dan kuat, dan juga dikaruniai oleh Allah tempat yang subur. Ya, tanahnya subur, namanya Ahqaf, daerahnya namanya Ahqaf. Nah, tanahnya subur, ditanami bisa tumbuh tanaman. Ya, teman-teman. Jadi Allah itu memberikan karunia kepada kaum Ad. Tanahnya subur, perkebunannya subur. Kalau ditanami, panennya menjadi banyak. Teman-teman tahu kan kalau di desa itu nanam padi, nanam jagung, panennya banyak. Kalau dijual dapat uang banyak. Nah, kaum Ad ini setelah panen hasilnya banyak, membangun rumah dan istananya bagus-bagus. Ya, coba semuanya pejamkan matanya. Pejamkan mata, bayangkan istana yang sangat indah. Ayo, siapa yang masih buka mata ya? Merem. Teman-teman bayangkan punya istana. Istananya indah sekali, gedungnya tinggi, pintunya bagus keemasan, tamannya itu ada bunga warna-warni. Nah, sekarang buka matanya. Itulah istananya kaum Ad. Ya. Nah, tapi teman-teman, astagfirullahaladzim, kaum Ad itu tidak menyembah Allah, tapi menyembah patung dan berhala yang mereka buat sendiri. Jadi mereka buat patung yang sangat besar, kemudian mereka sembah sendiri. Gitu ya. Jadi mereka tidak menyembah Allah. Maka dari itu Allah mengutus Nabi Hud untuk menyadarkan kaum Ad supaya menyembah Allah. Tapi mereka nggak mau, teman-teman. Nah, mereka semakin menentang Allah dan tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Hud. Nabi Hud, kaum Ad berkata begini, "Hai Hud, aku tidak percaya kepada kamu. Kamu adalah orang gila." Tambah Nabi Hud dijuluki orang gila. Nah, ketika mendengar Nabi Hud mendengar perkataan kaum Ad, apa yang dilakukan Nabi Hud? Apakah dia menyerah? Apakah Nabi Hud menyerah? Tidak, karena Nabi Hud tadi pekerja keras. Nabi Hud setiap hari memberitahu, mengajak, pergi ke dalam rumah kaum Ad, rumah-rumah dimasuki, 1 rumah, 2 rumah semuanya, sampai
berhari-hari tapi tidak ada yang percaya, tidak ada yang ikut Nabi Hud. Ada 1-2 yang percaya, tapi kebanyakan kaum Ad tidak percaya. Nah, apa yang terjadi? Mereka malah menantang Nabi Hud. Katanya kaum Ad begini, "Hai Hud, kalau memang itu benar, ya, kalau itu memang benar Allah itu ada, maka kami akan percaya jika ada suatu kejadian yang memang Allah turunkan, Tuhanmu turunkan." Katanya kaum Ad. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga, keempat, kelima, sampai berhari-hari Nabi Hud tetap menyebarkan apa? Menyebarkan agama Allah, untuk menyembah Allah. Nah, tibalah saatnya teman-teman, ya, tibalah saatnya. Sudah berhari-hari kaum Ad tetap aja tidak percaya. Tepuk 1, ada yang ngantuk. Tepuk 1, tepuk 2. Suatu hari datang awan hitam teman-teman dari atas langit ya. Nah, kalau awan hitam datang berarti Hujan. tanda-tanda mau hujan. Kaum Ad mengira mendung yang awannya hitam itu mereka malah bergembira karena dikirain mau hujan. Mau hujan. Maka kalau hujan tanamannya mereka semakin subur. Kemudian Nabi Hud berkata, "Wahai kaum Ad, ini adalah azab Allah. Ini bukan akan turun hujan, tapi ini azab Allah yang akan datang karena kalian tidak menyembah Allah." Mereka malah bergembira dan tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Hud. Benar saja teman-teman, Nabi Hud menyuruh kaumnya yang taat masuk ke dalam rumah mereka, ya. Nah, sedangkan kaum Ad yang melanggar perintah Nabi Hud tadi, mereka bergembira, bersorak-sorai, mau hujan. Teman-teman kalau mau main-main hujan gimana? Senang apa? Hujan. Langsung kesakitan gitu. Nah, ketika itu berapa saat kemudian teman-teman, awan hitam semakin tebal datang, semakin tebal, diikuti oleh angin ya, angin puting beliung sama petir ya, teman-teman. Kalau hujan itu kan pernah dengar petir ya? Wanter. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Allah menurunkan azab kepada kaum Ad, angin puting beliung. Tahu angin puting beliung enggak? Anginnya ini berwantar dan kayak berputar-putar. Iya, seperti upin ya. Barang semua sampai ke tiap hari. Ya, muter-muter. Apa yang kena angin itu semuanya terangkat, rumahnya terangkat. Habis itu, iya, rumahnya terangkat. Tepuk satu, duduk Islami. Jadi rumahnya terangkat ke atas. Istana tadi yang indah, ya, taman-tamannya tadi hancur, hartanya yang melimpah hilang semua, bahkan orangnya juga ikut melayang. Ya. Jadi, ya teman-teman kalau pernah lihat film Ipin Upinnya angin puting beliung itu kan gini-gini ya. Ya kan? Anginnya dari angkor lagi. Itu teman-teman terjadi selama 7 hari 7 malam. Ayo bayangkan. Iya, jadi 7 hari 7 malam itu langitnya hitam, mendung, angin tertiup, anginnya muter-muter ya. Sama petirnya duar. Nah, gitu 7 hari. Teman-teman kalau dengarkan petir 1 kali aja gimana rasanya? Takut apa enggak? Apalagi itu
saja. Kadang bonekanya takut. Teman-teman, pertanyaannya nanti ya, istiadat. Jadi kejadiannya 7 hari, jadi harta 7 hari 7 malam ya. Harta istana, lemarinya yang bagus, emasnya dan sebagainya, kebun-kebun, hasil panen semuanya hancur karena mereka tidak taat kepada Allah. Nah, setelah 7 hari teman-teman sepi ya, nggak ada suara. Kayak apa ya? Kayak apa teman-teman kalau malam-malam ya, malam-malam pergi ke suatu tempat yang sepi, ada suara nggak? Sepi, senyap. Tinggal rumahnya pengikutnya Nabi Hud yang taat. Mereka tidak merasakan ya azab itu. Mereka di dalam rumah enak-enak tidur, nggak merasakan ya, karena mereka taat kepada Allah. Nah, setelah 7 hari, setelah itu kaum yang taat kepada Nabi Hud ya, pengikutnya yang taat tadi keluar rumah dan menyaksikan azab yang telah terjadi. Kemudian mereka berpindah ke daerah namanya Hadramaut. Ya. Jadi Nabi Hud dan pengikutnya yang taat tadi pindah mana? Hadramaut. Mereka bertempat tinggal di sana, hidup dengan damai dan tentram dan taat kepada Allah. Begitulah teman-teman ceritanya Nabi Hud. Semoga kita bisa mencontoh sifat-sifat Nabi Hud dan mengambil pelajaran dari kaum Ad yang tidak taat. Kita ingin seperti Nabi Hud apa seperti kaum Ad? Nabi Hud. Istiadat. Kalau